Nggak capek-capek boy. Oke, di nomor yang kali ini materinya mengenai kinematika. Ya, menurut gue seharusnya sih pada bisa. Tapi soal kinematika yang satu ini agak sedikit berbeda dengan yang kita temukan di buku-buku, mungkin buku UN, buku sekolah mungkin agak sedikit berbeda. Karena kalau di sini tuh yang diketahui adalah kasus di ketiga tertentu. Jadi bukan di awal ataupun di titik puncak ataupun di akhir. Jadi di titik tertentu yang kita tidak tahu. Jadi secara umum ini merupakan gerak parabola. Dibilang suatu batu dilontarkan dari tanah. Ada batu dari sudut arah kecepatan 53 derajat, berarti dia membentuk sudut 53 derajat. Di sini berarti nanti dia geraknya kurang lebih seperti ini. Di sini dia maksimum ketinggiannya. Tapi ingat ya, di ketinggian maksimum ini gerak parabola V-nya nggak nol, dia masih punya kecepatan di sumbu X. Itu perlu diingat boy. Karena gue sendiri kadang-kadang kalau lagi kurang aqua, lagi ujian lupa. Oke, dibilang saat ketinggian 10 meter, nah kecepatan batunya 10 akar 2 meter per detik. Ketinggian 10 meter ini kita nggak tahu dia titik puncak atau enggak, tapi kalau kita lihat dari angkanya, akar 2 kayaknya agak sulit menghasilkan dari 123 derajat. Jadi kemungkinan 10 meter ini bukan merupakan ketinggian maksimum. Jadi ya mungkin anggaplah di sini. Di sini ketinggian 10 meter. Nah, misalkan gue sebut ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Kita tahu bahwa dalam sistem ini energi mekanik kekal. Betul? Jadi energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2 sama dengan energi mekanik di 3. Nah, karena di kondisi 3 ini kan biasanya kita kalau meninjau energi mekanik kan kita bisa meninjau antara 1 dan 3. Tapi kebetulan di 3 ini agak sulit karena kita tidak tahu kecepatan awalnya. Oleh karena itu lebih mudah jika kita membandingkan energi mekanik 1 dan energi mekanik 2. Karena di energi mekanik 1 dia tidak memiliki ketinggian dan hanya memiliki energi kinetik. Sedangkan di kondisi 2 semua data untuk mencari energi kita tahu, di sini ada ketinggian dan di sini ada kecepatan. Berarti energi mekanik 1 sama dengan energi kinetik 1. Karena EP1-nya 0 sama dengan EK2 ditambah EP2. Energi kinetik 1 setengah V0 kuadrat, ya kan? Karena dia awalnya V0, dia punya komponen V0Y dan punya komponen V0X, di mana V0X selalu sama di setiap tempat karena hambatan udara bisa diabaikan. Jadi setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat, ya V yang ini ditambah MGH. Kebetulan kita nggak tahu data mengenai massa benda, jadi kita coret saja. Jadi setengah dikali V0 kuadrat ini yang kita cari sama dengan setengah dikali 10 akar 2 kuadrat, jadi 200. Jadi setengah kali 200 ditambah G nya 10 hanya 10. Berarti V0 kuadrat dan kedua 200 kita kali 2, 200 bagi 2 100, 100 tambah 100 200, 200 bagi kali 2 400. Kalau begitu kita dapatkan V0 nya sama dengan akar 400, yaitu 20 meter per detik. Jadi kesimpulannya, di kondisi 1 atau saat batu baru dilempar, dia memiliki V0 sebesar 20 meter per detik. Nah, kita bisa mencari V0x nya dengan cara V0 cos theta. Ya kan, kita proyeksikan kecepatan ini ke sumbu X sama dengan cos 53 0,6 ya. Berarti 20 kali 0,6 sama dengan 12 meter per detik. Dan kita ingin mencari waktu yang dibutuhkan agar dia bisa bergerak dari sini ke sini. Karena kan kita yang diminta jarak horizontal terjauh. Berarti kita harus tahu kecepatan Vx dan juga waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan, kita perlu tahu waktu yang dibutuhkan dari sini sampai puncak. Lalu tinggal kita kali 2 karena hambatan udara diabaikan, jadi ini adalah kejadian simetris. Maka kita cari dulu V0y nya sama dengan V0 sin theta
sama dengan 20 kali sin 53 kan 0,8, berarti 16 meter per detik. Lalu saat di titik puncak kan VY nya sama 0, jadi VY sama dengan V0Y dikurang GT. V nya 0, jadi T nya atau ya T sama dengan V0Y per G sama dengan 1,6. 1,6 adalah waktu yang dibutuhkan dari sini ke titik puncak. Berarti dari sini ke sini adalah 2 kalinya. Berarti T max sama dengan 3,2 detik. Oleh karena itu, untuk mencari jarak terjauh, kita hanya perlu mengalihkan kecepatan di sumbu X dengan waktu maksimum. Berarti Vx-nya tadi 12 meter detik. Ingat ya, kecepatan di arah sumbu X itu selalu tetap di setiap waktu, karena lagi-lagi hambatan udara, nih, gesekan udara diabaikan. Jadi 12 dikali 3,2. Ini kalau kita kalikan 3,2 kali 12, 6432, berarti 38,4 meter. Oke, jadi jawabannya yang A. Makasih.